Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, qabul hajatnya, ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Al-Mukarram Ustadz Dr. Sugiyarto, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Rusli, Ustadz Syukron Ma'mun, Ustadz Imam Abi Syauki, Ustadz Arif, Ustadz Ahen, dan para guru-guru yang lainnya, para orang tua, hadirin wal hadirat, bapak ibu, jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua berkumpul di majelis taklim para pencari hidayah untuk memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah, ditambah dengan santunan yatim piatu. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu tahun itu terbagi 12 bulan. Dari 12 bulan kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 3 bulan bergandengan, 1 bulan agak terpisah. Yang bergandengan dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang agak terpisah bulannya namanya bulan Rajab. Sekarang kita memperingati tahun baru Islam, bulannya bulan Muharram. Di dalam penanggalan Islam, bulan Muharram itu adalah awal dari bulan. Nih, anak-anak suruh pergi aja nggak apa? Diam ya, ntar saya bagi duit nih. Seorang 20.000 ya. Dengerin saya ceramah, ntar saya kasih pertanyaan, bisa jawab seorang 20.000. Oke? Ya. Gocap dah ya. Ngambil di Bogor. Dah, diam. Jadi di dalam penanggalan Islam, bulan Muharram itu adalah bulan yang pertama. Dan di bulan Muharram ada peristiwa besar yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah jemaah di sini kagak ngantuk. Tahun kemarin saya ceramah Muharram di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jam 11 saya baru mulai ceramah. Saya tanya jemaahnya, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madiun. Masa dari Mekah ke Madiun? Ada-ada aja kadang-kadang emang jemaah tuh. Jadi ada peristiwa hijrah. Menurut bahasa hijrah itu kan artinya berpindah. Dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu daerah ke daerah
tujuan hijrah kita pada saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, empok-empok, bukan lagi berpindah dari satu kampung ke kampung lain, bukan pindah lagi dari satu daerah ke daerah yang lain. Bukannya dari Pondok Melati pindah ke Keranggan, dari ke Keranggan pindah lagi ke Cikeas, dari Cikeas pindah lagi ke Cilengsi, dari Cilengsi pindah lagi ke Jonggol, dari Jonggol pindah lagi ke Ceriu. Itu mah namanya bukan hijrah, bang, resep sama jualin rumah kalau itu mah. Pindah mulu, sampai bingung nuturin ya kita. Tuker untung begitu ya. Lama-lama tuker guling, rumah kagak ada. Begitu kadang-kadang orang kita tuh. Nah, hijrah kita sekarang nih hakikatnya berpindah diri kita. Yang tadinya kita punya sifat yang kagak baik, berusaha jadi orang-orang yang lebih baik lagi. Yang tadinya kita males sama ibadah, hijrah jadi rajin sama ibadah. Yang tadinya males sama ngaji, hijrah jadi rajin sama ngaji. Kok bang? Ini kadang-kadang orang kita kan begitu. Dunia yang dipikirin, akhirat kagak dipikirin. Giliran nonton tanggapan aja dari abis maghrib udah jalan, giliran ngaji pada beriri-iri. Begitu disamper ngaji kayak orang kampung saya, umur udah 70 tahun nenek-nenek. Disamper ngaji sama tetangganya, wah kita pergi ngajinya wah, apa katanya ya, neng hari ini gua nggak ngaji dulu neng, emang apa wah gua lagi men deh. Nenek 70 tahun masih men aja. Nenek apaan itu subur banget. Gaul. Ada lagi yang mudah-mudahan disamper ngaji. Bang, kita pergi ngaji bang. Apa katanya ya? Gua hari ini nggak ngaji dulu dah bang. Emang apa bang? Ntar dah gua ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau umurnya nyampe sampai tua, kalau enggak, emang siapa yang tahu yang namanya umur? Emang ada yang jamin kita hidup sampai tua? Kan belum tentu. Lagian orang kalau ngaji nih Pak, Bu, orang kalau ngaji udah kebangetan tua, kuping udah kagak denger, mata udah kagak tapi lihat. Begitu kan ya? Iya. Ngaji selamanya duduknya di pojokan mulu. Kagak pernah ada duduk di tengah-tengah tuh orang. Ustadz Kiai ngajarin yang model begitu setengah mati nggak bisa-bisa. Kata Ustadz, terusin ya Pak ya, terusin ya Pak. Kata Ustadz nih, innahu kana tawwaba. Emang kupingnya udah budek, diterusin sama dia. Innahu kawat tembaga. Kata guru besok lo kiloin sama Madura itu. Udah budek begitu jadinya tuh. Ngaji udah tua, begitu jadinya. Benar kok. Ada aja yang nyaut kayak dopeng ya. Resep ini ceramah begini ada yang nyaut. Jadi nih, gue jadi lupa kan. Hijrah kita sekarang yuk pindah kita. Yang tadinya kagak baik berusaha lah jadi orang yang lebih baik. Yang tadinya kita malas sama ngaji jadi rajin sama ngaji Pak. Orang kalau kagak ngaji bahaya. Orang kalau kagak ngaji bahaya. Orang kalau nggak ngaji hancur rusak. Ibadah yang kita kerjain nih bukan cuman sekedar ibadah, tapi ibadah yang kita kerjain kudu ada aturannya. Siapa yang ngatur itu? Ada ilmu, ada al-ilmu bi kaifiyatil ibadah, ada ilmu tata cara buat ibadah. Di dalam sholat ada namanya al-ilmu bi kaifiyatis sholat, ada ilmu tata cara kita buat sholat. Bapak, ibu sembahyang sholat nggak cuma sekedar tunggang-tungging, nggak cuma sekedar bolak-balik diri sama duduk, tapi ada aturannya. Di mana taunya? Datang ke majelis taklim. Ini sekarang mah kagak ngaji, maunya yang gampang-gampang aja. Ngaji nggak mau sama kiai, ngaji nggak mau sama ustadz, ngaji nggak mau sama habib. Ngaji kagak mau di majelis taklim, ngaji nggak mau di musola, ngaji nggak mau di masjid, ngaji nggak mau buka kitab kuning. Maunya yang gampang-gampang aja. Ngajinya make handphone, gurunya namanya Ustadz Google. Apa yang kagak ada ditanya? Ada semua.
Cuman orang kalau ngaji kagak ada gurunya, berarti gurunya setan. Sekarang ngajinya pada ogah, nanyanya yang pada rajin sama ustaz. Nanya yang aneh-aneh aja. Saya kan pernah ngajar di komplek daerah Bekasi, Pak. Saya nyampein begini waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jumlah malaikat itu tidak terhingga. Yang wajib kita imanin cuman ada 10 beserta tugas-tugasnya. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Masing-masing malaikat dari 10 punya tugas. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, menyampaikan rizki. Malaikat Israel tugasnya nyabut nyawa. Malaikat Israfil tugasnya niup trompet entar hari kiamat. Saya ada yang nanya, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Iya Pak, silahkan, Bapak mau nanya apa? Ustadz, kalau malaikat Israfil niup trompetnya hari kiamat, sekarang malaikat Israfil kerjaannya lagi ngapain Ustadz? Saya mikir juga, iya juga ya. Saya kata lagi ngelapin trompet kali dia bang. Lah nanya-nanya kan udah salah. Kalau dia nanya maunya begini nih, Ustadz, ntar kalau malaikat Israfil udah niup trompet, niup sangkakala, apa sih yang terjadi sama alam semesta? Apa sih yang terjadi sama kita? Kudunya kan begitu. Lah bukannya segala kerjaannya malaikat ngapain? Lah emang saya kongko sama dia. Stres orang karang begitu. Segala kerjaannya malaikat ditanya. 2 minggu kemudian saya balik lagi ke situ. Saya dapat jatah 2 minggu sekali. Saya balik lagi 2 minggu ke situ tuh saya ngajar. Saya sampaikan hadis begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian orang jalan 7 langkah dari kuburannya, bakalan datang 2 malaikat, namanya malaikat Munkar sama malaikat Nakir. Di dalam kuburan, biar kata sempit ukuran 2 kali 1 meter, malaikatnya ada 2. Neraka biar kata serem banget, yang jagain cuma 1. Malaikat Malik namanya. Surga biar kata enak nikmat banget, yang jagain cuma 1. Malaikat namanya malaikat Ridwan doang. Tapi di kuburan kecil kita sendiri-sendiri, yang jagain 2. Malaikat namanya Munkar sama Nakir. Begitu saya ngaji, ketemu jawabannya. Kenapa di dalam kuburan yang kecil malaikatnya ada 2? Ternyata malaikat Munkar kerjaannya tukang nanya, malaikat Nakir kerjaannya tukang ngegedik bang. Begitu malaikat Munkar nanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Ngaji nggak pernah, sembahyang kagak pernah, nggak bisa jawab. Kata malaikat Nakir, bagaimana ini kar? Gedikir. Kalau dia mah berdua CS nggak apa-apa, dia karkir aja. Kalau kita mah jangan, ntar ditandain kita. Ini dia nih orang gang kober yang manggil gua karkir aja. Kalau dia berdua nggak apa-apa, CS dia mah tandem. Ditanya lagi, waman nabiyuka, siapa nabimu? Baca selawat nggak pernah, ngejalanin sunnah Rasul kagak pernah, orang murid dimusuhin, kagak bisa jawab lagi. Bagaimana ini kar? Lah gedikir. Gedik lagi sama malaikat. Begitu terus diulang sekali gedigan mendem ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Allahu Akbar. Begitu saya nyampein, ada lagi yang nanya, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Iya Pak, silahkan, Bapak mau nanya apa? Itu yang kemarin dia nanya trompet, nanya lagi aja. Hati saya udah ngomong, ya dia lagi aja, biang kusut ini mah brengsek pasti nanyanya nih. Iya Bang, udah abang mau nanya apa sih Bang? Saya kata gitu, udah kebangetan sewot saya. Abang mau nanya apa? Ustadz, kemarin kejadian Ustadz. Di mana Bang? Di Bekasi. Sebelah mana? Belakang pasar Teluk Buyung. Ada apa kejadiannya? Ada orang yang baru meninggal dunia, ada orang yang baru mati, terus dikubur. Orang belum jalan 7 langkah dari kuburannya, itu kuburannya longsor, mayatnya nganyut ke kali. Kalau mayatnya nganyut ke kali, malaikat Munkar Nakir nanya, bagaimana Ustaz? Apa gua kata? Emang udah biang kusut ini orang. Udah segala. Mayat nganyut ditanyanya bagaimana?
Lah emang malaikat mah yang ditanya jasad kan bukan ya Pak ya. Mau matinya kebakar kayak mau meleduk kayak mau kelebu kayak lembaga ditanya aja sama dia. Tuh orang kalau ngaji kagak ada gurunya begitu tuh ada aja jawabannya tuh. Nanyanya yang kagak-kagak aja. Makanya selesai Muharraman yang kita bikin malam hari ini, besok ngaji kita biar tambah rajin lagi, biar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berapa ini ya? 9:30, enak aja 2 menit. 9:10 lewat 10. Kata Ustadz Rusli, jam 10 udah paling malam majlis kita ditutup. Begitu katanya. Sebab takut hujan lagi katanya begitu. Ya. Lagian masih hujan aja ya. Ya udah acara di Kober begini lagi. Saya pertama kali datang kemari saya kaget, ini benar apa enggak sih tempat acaranya, kok saya parkir di kuburan begini? Benar, tahu-tahu ada ya. Iya, alhamdulillah enak nih tempat buat buat zikir, enak sepi begini. Ya Allah, mudah-mudahan biar pada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tuh selesai Muharraman biar tambah giat, biar tambah rajin lagi deh. Ya. Ditambah malam ini nih girang kita semua. Kenapa kita girang? Malam hari ini kita nyantunin anak-anak yatim, Bang. Udah dijelasin sama guru kita tadi luar biasa bagaimana fadilahnya orang-orang yang nyantunin, yang sayang sama anak-anak yatim. Nggak bakal kurang harta yang kita sedekain di jalan Allah, kata Nabi. Mana kosomalun min sodaqatin bal yazdad yazdad yazdad. Nggak bakal kurang harta yang kita sedekain, nggak bakal kurang harta yang kita belanjain di jalan Allah, melainkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Nggak ada sejarahnya orang yang rajin sedekah jadi miskin, kagak ada. Dulu di kampung kita misalnya ada orang kaya banget nih. Kita ngomong begini, itu orang dulu kaya banget itu, tanahnya lebar, rumahnya gede, kontrakannya di mana aja ada, mobilnya banyak. Sekarang dia kagak punya apa-apa. Emang apa dia jadi miskin? Kebanyakan sedekah dia. Ada yang begitu? Ya kagak ada dah, kagak. Kecuali ada yang begini, dulu tuh orang tanahnya lebar banget, rumahnya gede, kontrakannya banyak, mobilnya mewah-mewah. Itu orang kecantol sama janda. Itu orang main judi, mabuk-mabukan, sampai sekarang kontrak di rumahnya sendiri. Yang model begitu ada gak, Bang? Banyak yang model begitu mah. Tapi kalau orang yang rajin sedekah mah belum ada tuh kedengarannya dia jadi jatuh miskin, gak ada. Orang yang sedekah yang ada mungkinan banyak, mungkinan berkah, harta yang dia keluarin kagak bakal habis-habis. Makanya jangan pakai takut kalau guru nyuruh sedekah udah rogoh kantong. Ini mah kadang-kadang giran sedekah aja pada kisut kita. Kalau ke masjid aja begitu, yang dibawa timbang tasbih doang pada main lupa panjang-panjang. Duit mah lupa dibawa. Begitu kotak amal lewat pora-pora pakai ngeluarin tasbih wirid kayaknya khusyuk buat matanya sambil merem wiridnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata kanan dia buka, kotak amal masih jauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata kanannya dia buka, kotak amal udah dekat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mata kirinya dia buka, kotak amal udah lewat. Alhamdulillah. Kata malaikat sambil geledek loh. Demen wirid kagak demen sama amal. Amin. Orang nih, Pak, biar kata ini orang rajin ibadah, biar kata ini orang alim, tapi dia pelit, kata Nabi musuhnya Allah. Nabi tuh yang ngomong, al-bakhilu aduwullah, orang yang pelit musuhnya Allah. Biar dia alim, biar dia ahli ibadah, kalau dia pelit musuhnya Allah. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga. Kagak mau kita punya teman orang yang pelit, Pak. Ngapain nemenin orang pelit? Jangankan pakai pahalanya, dosanya kita pindah nggak dibagi sama dia. Apalagi pakai pahalanya. Orang kalau kebangetan pelit, Pak, kalau kebangetan korek nih, Pak. Orang kalau kebangetan pelit, minum kopi, ampasnya dijemur seduh lagi. Saking pelitnya tuh manusia tuh. Siapa yang mau nemenin orang begitu deh? Kagak ada, Pak. Jangan dah, jangan jadi orang yang pelit. Lagian kata Nabi, orang yang pelit itu makanannya penyakit. Orang kalau duitnya banyak, kontrakannya banyak, asetnya banyak, ada masjid dibangun kagak mau nyumbang, ada
ada musola dibangun kagak mau nyumbang, ada santunan begini kagak mau nyumbang, bilangin orang-orang kaya itu duit lu siap-siap bakal habis dimakanin sama dokter kata gitu. Orang Nabi yang ngomong, bukan saya kok. Orang nih kalau udah hatinya koret, emang udah jelek sifatnya Pak, jangankan pakai buat orang, buat dirinya aja sayang. Lo tau lah, lo ustad. Kalau kagak tahu mau berhenti aja jadi ustad. Nyabutin aja kok. RT dah. Tahu aja ya. Yang katanya saya pelit lagi katanya. Ya Allah. Buat dirinya bakal susah Pak. Apalagi buat orang lain. Saya kasih contoh nih. Malam nih orang kaya, yang koret, yang pelit, buntut gasiran, pantat tilang, bela kapur. Ini manusia nih. Dia lapar. Tukang sate lewat, ngantongin duit 100.000. Kan dia pikirin tuh, perut gua lapar banget ini dah. Tukang sate lewat, harganya 20.000. Kalau gua beliin sate duit 100.000, kan sisa tinggal 80.000. Duit kalau udah dijajanin, kalau udah dipakai, nambah kagak bakalannya habis bisa, kata dia begitu. Emang dasaran pengen tidur, entar aja dah makan sekalian sarapan. Akhirnya tuh orang kaya tidur dia. Begitu tidur kan kena kipas angin, kena AC, perutnya kosong, masuk angin, pagi mencret ke dokter habis 200.000. Mampus loh. Coba kalau dia keluarin 20.000, ya kan kagak pakai ke dokter paginya. Nabi yang ngomong tuh, amul bakhil daun, makanan orang yang pelit itu penyakit. Makanya orang kalau duitnya banyak kagak mau nyumbang, ada acara begini bilangin siap-siap duitnya bakal habis dimakanin sama dokter kata gitu. Apalagi buat nyantunin yatim begini Pak, udah nggak bakal kurang Pak, harta yang Bapak sedekahin buat yatim bakal ditambah sama Allah. Ini kan pusaka Nabi nih, anak yatim pusaka Nabi, anak yatim. Nabi kan paling demen banget sama anak yatim Nabi. Nabi yang bersabda begini kok, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang cinta kepada anak yatim bagaikan kedua jari di dalam surganya Allah. As-sababah wal awsat, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekat orang yang cinta sama anak yatim dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakalan berkah kok, yang usaha bakal berkah usahanya, yakin. Saya punya kenalan, ini orang polisi, pangkatnya sih nggak tinggi-tinggi banget, belum nyampe perwira belum, tapi dia ngomong sama saya, Ustadz, ini kalau duit saya kita habisin Ustadz, tiap hari 100 juta kita habisin, 10 tahun belum habis. Dia punya rumah di Priuk, Jakarta Utara. Begitu saya diajak ke belakang rumahnya, usahanya dia ngembangin jamur. Itu jamurnya subur, puluhan ribu meter tuh punya dia buat ngembangin jamur Pak. Lah Bapak pikirin dah, di Priuk, wilayahnya Ustadz Imam Abi Sauki, panas begitu. Makanya orang Priuk mah jarang yang putih-putih kan kulitnya. Priuk, pesisir. Ada emang ya? Iya. Saya sih ngelihat dia bukannya hitam Pak, kurang putih gitu. Ya kan emang pesisir ya, Priuk ya. Tanya kalau nggak percaya nih Ustadz Imam nih. Wilayah pesisir, air jarang, panas. Anginnya aja ngebawa pasir Pak. Logika kita, gilok jamur hidup di situ begitu suburnya. Tapi begitu saya tanya, kenapa ini Pak Haji bisa kayak begini? Apa dia bilang? Setiap bulan saya nggak pernah ngosongin buat nyantunin anak yatim Ustaz, kata dia begitu. Kagak masuk akal saya Pak. Lah jamur di tempat begitu sampai gede-gede banget. Jamurnya jamur kodok namanya. Kan tuh ada jamur kodok namanya ya. Ada jamur kodok, ada jamur tai kebo. Ada jamur tai kebo. Kalau jamur tai kebo kagak enak dimasaknya, mabuk. Jamur apa lagi, Pak? Jamur merang, jamur bulan, ada semua kan ya. Jamur kuping gajah. Itu dari gituan aja dia dapat bisa per bulannya 100-an juta, Pak. Itu baru satu usaha dia, belum usaha yang lainnya. Tuh, dengan berkah nyantunin anak yatim, nggak kurang hartanya, tapi mungkinan nambah. Satu lagi saya ceritain, buat tambah keyakinan kita. Dekat rumahnya nggak jauh, daerah Jatimekar.
tentara juga Pak. Pangkatnya nggak tinggi, cuma dia punya perusahaan. Saya kenal sama ini orang dari zaman naik motornya motor fiction. Lama kan berarti itu ya, motor fiction. Dia bikin PT, dia bikin perusahaan, ngundang saya tuh. Saya ceramah, nyantunin yatim 40 orang. Begitu 2 tahun dia kagak nelpon saya, sekalinya nelpon Pak, dia selamatan rumah. Itu rumahnya gede, kayak rumah menteri. Dia ngomong sama saya, Ahlan, Ustaz Ahmad Fitro, Bang, saya suruh nungguin dia doang ini katanya. Dia datang, saya turun dah. Lanjut. Sampai jam berapa sih biasanya? Sampai jam berapa Bu? Jam 12. Jam 12, goro itu. Udah ada, kita lagi dia kelar ya Bu ya, udah lama-lama. Nah Pak, ini orang, begitu saya ketemu, habis rumahnya aja 2 miliar. Dari naik motornya motor fiction sampai habis 2 miliar bikin rumah Pak. Sampai kemarin 2 tahun, setahun setengah yang lalu, saya bawa mobil ke rumah dia, kata dia begini, Ustaz, ngapain beli mobil ini, tanggung banget. Udah saya ganti aja mobil Ustaz. Itu mobil saya sekarang tuh Pak, digantiin sama dia Pak. Tuh kalau Bapak tahu harganya 420 juta, digantiin sama tuh orang. Dia bilang begini, dari zaman saya santunan cuma 10 orang, sampai sekarang tiap bulan saya bisa nyantunin 100 orang, ini berkat doanya Ustadz, begitu kata dia. Dibagi mobil saya aku itu, alhamdulillah. Doa saya emang rada manjur emang. Kalau minta doa ntar kemari bawa air ya, tapi jangan minta doa. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia infakin hartanya di jalan Allah, dengan sebab dia cinta sayang sama anak yatim, Allah kasih rezekinya dengan rezeki yang berkah model kayak begitu Pak. Allahu Akbar. Yang terakhir, satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Man masaha ra'sa yatimin, rafa'ahu Allahu bi kulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang ngusap kepalanya anak yatim, maka Allah akan angkat derajatnya pada tiap satu helai rambut 1 derajat. Siapa yang hitung jumlah rambut orang Pak? Makanya dulu sama kiai-kiai kita diajarin kalau nyantunin yatim, usap palanya, kan gitu dulu ya. Iya, makanya usap tuh palanya anak yatim. Ini mah kagak, anaknya dijeguk, emaknya yang diusap. RT lagunya itu. RT kerjaannya. Asal warganya ada yang mati, 2-3 hari bini udah diboncengin motor aja. Nah, anaknya palanya dijegugin mulu, emaknya diusap-usap sama dia. Ya halah. Aduh, salah usap. Yatim nih yang diusap nih, yatim. Allah angkat derajat kita Pak kalau ngusap palanya anak yatim. Tapi jangan tiba Bapak usap doang. Begitu saya nyampein begini, Bapak denger, besok ketemu yatim Bapak panggil, Tong, sini Tong, diusap palanya. Ketemu lagi, sini Tong, diusap palanya. Sini Tong, diusap lagi palanya. Seharian 15 kali ketemu orang diusap doang palanya Pak, lah botak dia. Leksian. Maksudnya ngusap palanya tuh kasih sayang sama anak yatim. Jangan sampai tuh yatim putus sekolah, jangan sampai tuh yatim kelaparan, jangan sampai tuh yatim kurang jajan. Itu maksudnya, kasih sayangin dia.